Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi kalian yang sudah di Zoom, terima kasih. Dan kalian yang belum masuk, tolong nanti beritahu pada teman-teman untuk masuk ya ke ruangan Zoom. Dan saya tadi sudah berikan soal di grup ya, WA grup. Kalian jawab di WA grup saja. Langsung gak usah pakai apa searching di mana di internet ataupun cari jawaban di ChatGPT. Ya, apa yang kalian tahu, ya jawab aja. Kalau bisa kalian nggak tahu, jawab saya tidak tahu, saya belum tahu gitu loh. Ya. Silakan, waktu 2 menit ya. Karena materinya hari ini adalah mengenai bad faith ya. Pagi, Chris. Pagi, Pak. Baik, selamat pagi semua teman-teman. Ya, eh, jadi pagi hari ini saya akan membahas mengenai bad faith ya. Saya akan coba share screen. Baik, saya akan mulai ya. Nanti tolong Isna ataupun Yeni bantu saya untuk admit bagi teman-teman yang terlambat hadir. Ya, saya akan mulai saja. Ya, jadi kita selama ini kita tahu bahwasannya eh, atmosfer tersebut kita paham ya bahwa itu kata terbaik ya. Kemudian siapa yang mesti melakukannya adalah tentu apa kedua belah pihak ya, kedua belah pihak baik itu tanggung maupun penanggung ya. Khususnya buat penanggung ya yang mesti menjelaskan apa itu maksud atmosfer trade, kemudian bagaimana menjalankannya, melakukannya dengan baik dan kemudian disampaikan apa konsekuensinya bila mana atmosfer tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian sebagai perusahaan asuransi, Siding yang menerbitkan kontrak asuransi, dialah yang harus pertama kali memberikan contoh, memberikan cara, memberitahu melakukannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau katakanlah misalnya tertanggung tidak paham atmosfer trade dan tidak tahu bagaimana melakukannya, tentu tentu ini akan bisa menjadi suatu apa? Menjadi suatu permasalahan di kemudian hari ya. Dan kemudian timbullah apa? Prasangka bahwasannya tertanggung telah menginformasikan data yang salah, fakta yang salah, sehingga perusahaan asuransi salah memberikan kondisi, kemudian salah memutuskan kok bisa menerima penutupan tersebut ya. Kalau tahu nasabahnya punya penyakit jantung, maka tentu perusahaan asuransi tidak akan menerima ataupun mungkin menolak. Kalau bisa menerima, pasti harganya pun juga lebih tinggi. Oke, jadi tolong teman-teman bagi yang tidak itu ya ditutup ya. Oke, jadi sebelum lanjutkan, nah
saya ingin coba sampaikan kepada kalian semua ya berbagai kasus, berbagai contoh. Mungkin yang lebih banyak tahu ya bagian klaim ya. Pertama, masalah fake claim. Fake claim adalah pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung baik sendiri maupun bersama-sama dengan teman-teman dari industri asuransian, baik itu agen asuransi, baik itu pialang asuransi, maupun oleh bagian klaim asuransi, ataupun juga mengikutsertakan bagian apa loss adjuster serta reasuransi. Ya, seringkali fake claim ini yang jumlahnya cukup besar itu memang direkayasa. Ya, klaim yang tidak benar ataupun klaim yang sebetulnya tidak ada dibuat ada. Ya, memalsukan data, kemudian juga apa memanipulasi informasi segala macam. Nah, ini saya pikir ini yang bisa dibilang sebagai apa sebagai fraud ya, fraud and crime ya, penipuan dan kriminal, kejahatan asuransi ya. Nah, fake claim ini tentu mungkin katakanlah kalian mesti pahami eh, apa kalau sangat mudah ditelisik, sangat mudah untuk dapat dipecahkan ya kalau uh, fake claim ya. Apalagi kalau katakanlah misalnya yang lakukan cuma tertanggung saja tanpa melibatkan ataupun tidak melibatkan pihak-pihak lain ya. Kalau fake claim sini saya percaya kalau tertanggung yang melakukannya ya akan sangat mudah ditelisik, akan sangat mudah dapat dipecahkan ya, dapat dibongkar. Tapi kalau tertanggung diajak kerjasama oleh bagian klaim perusahaan asuransi ataupun bagian klaim investigator di perusahaan asuransi ya kemudian juga bagian top manajemen juga terlibat kemudian juga melibatkan agen asuransi melibatkan mungkin juga rumah sakit melibatkan dokter di asuransi kesehatan ya. Nah, ini yang saya pikir mungkin akan menjadi suatu permasalahan yang cukup besar yang bisa disebut sebagai mafia ya mafia asuransi. Dan mafia asuransi itu ada, ada di industri Indonesia ya ada, ya. Tetapi kalau mafia berarti apa? Otomatis bukan cuma saja ada di luar, tapi juga ada di dalam industri asuransian. Bahkan otaknya kadang-kadang orang industri perasuransian atau mantan orang asuransi otaknya, karena orang yang paham mengenai seluk-beluk klaim, bagaimana eh, apa investigasi bagaimana dapat menelisik, memeriksa, itu udah tahu sehingga dia tak dapat menutupi bolong-bolongnya. Ya, ini fake claims ya. Nah, kemudian kalian mesti pahami ya kalau fake fake claims ini ya itu berdampak kepada tadi fraud dan crime dan ini masuk ke pidana, masuk ke pidana ya. Jadi tolong kalian mesti sampaikan kepada nasabah atau masyarakat luas ya dan kalian juga mesti hati-hati kalau kalian membuat klaim-klaim fiktif ya dan kemudian ketahuan ini bisa berdampak kepada pidana ya. Jadi tolong kalian jangan sampai kalian melakukan dan jangan sampai kalian juga terlibat bila mana diajak ataupun dibujuk ya. Ya itu hati-hati. Ya itu fake claims ya. Kemudian kalau markup claim adalah nilai klaim yang katakanlah 1 juta dibuat 2 juta ya atau 2 juta dibuat 10 juta. Tapi kemudian markup claim ini juga dapat dibongkar, dapat mudah ditelisik ya karena kerugian fisik material seperti katakanlah misalnya mobil itu ketahuan harga pasnya kaca spion Mercy tahun sekian ketahuan ya. Itu bisa langsung dicek kemana-mana apalagi dengan adanya internet ya semua informasi terbuka luas ya. Walaupun mungkin ada informasi yang beda-beda sedikit ya, paling nggak kita ambil rata-ratanya. Ya, ini markup claim dan kalau markup claim ini pun juga bisa saja mengakibatkan ya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi ya. Kalau kata misalnya tertanggung melakukan markup claim kemudian ketahuan oleh perusahaan asuransi, ini dapat berdampak atau dapat mengakibatkan klaim yang diajukan yang sesungguhnya dia klaimnya 5 juta dan ketahuan dia markupnya di 10 juta, bisa saja klaim ini ditolak oleh perusahaan asuransi. Nah, ini tolong kalian juga perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian tanda petik diakali ataupun dibodohi oleh klien-klien kalian ya. Tolong perhatikan. Nah, ini masalah kasus-kasus. Kemudian ada yang namanya misrepresentation ya, adalah menyampaikan informasi yang kurang tepat ataupun keliru ya. Nah, seringkali nasabah ataupun mungkin kita juga
keliru menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh underwriter ataupun oleh perusahaan asuransi. Ya, nah untuk itu kalian harus betul-betul melakukan komunikasi dengan baik dengan perusahaan asuransi. Apa sih informasi yang dibutuhkan? Kayak begini kah? Ya, kadang-kadang ini kenapa misrepresentasi? Karena ada miskomunikasi. Dan kalian harus sering apa ya, mengupdate, kalian punya komunikasi dengan pihak seeding agar informasi yang mereka butuhkan kalian pahami, ya, dan kalian bisa cari atau kalian minta dari nasabah kalian dengan baik, ya. Nah, ini saya berharap kalian jangan sampai ada salah menyampaikan informasi alhasil berdampak pada penutupan asuransi dan juga mungkin pada waktu terjadi klaim, ya, ini bisa berdampak. Saya kembali lagi wanti-wanti kepada kalian semua agak berhati-hati dalam rangka apa? Menyampaikan apa? Dokumen ataupun fakta material kepada penanggung, ya. Karena kenapa? Kalau penutupan asuransi mah gampang, ya. Pada waktu yang klaimnya itu sangat sulit, sangat sukar. Apalagi kalau ada terjadi perbedaan, ya, perbedaan informasi, perbedaan data, ya. Itu misrepresentation. Nah, kemudian undisclosure, ya, undisclosure adalah tidak menyampaikan atau menutupi informasi. Ya, kalau tadi kan misrepresentation artinya apa? Salah menyampaikannya. Tapi undisclosure itu tidak menyampaikan atau menyembunyikan, menutupi, ya, sengaja atau tidak sengaja, ya. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh penanggung dan juga oleh tertanggung, ya. Nah, biasanya apa yang disembunyikan oleh penanggung ataupun oleh agen ataupun wakilnya perusahaan asuransi? Apa yang biasa disembunyikan? Tentu yang disembunyikan biasanya apa? Hal-hal yang berbau negatif, hal-hal yang tidak disukai tertanggung, ya, hal-hal yang mungkin akan membuat tertanggung tidak jadi membeli polis, ya. Misalnya apa? Risiko yang dikecualikan, ya, kemudian prosedur klaim yang mungkin cukup kompleks, ya, kemudian juga beban biaya premi yang menjadi tanggungan mereka selama berapa tahun ke depan, ya, dan kemudian lain-lain. Intinya hal-hal yang memberatkan tertanggung yang bisa saja membuat tertanggung tidak jadi membeli polis biasanya apa? Tidak diungkapkan, tidak disampaikan secara terbuka di depan sebelum terjadinya kesepakatan transaksi asuransi. Nah, sementara itu, tertanggung tidak menyampaikan data fisik, data kesehatan dalam asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, ya. Nah, dia tidak menyampaikan, ya. Mungkin saja dia bukannya tidak menyampaikan, tapi dia tidak tahu apa yang harus disampaikan, ya. Contoh begini, contoh. Saya bukannya membela tanggung, tapi biasanya pada umumnya memang tertanggung awam dalam hal asuransi. Katakan misalnya begini, dalam SPAJ, dalam surat penutupan asuransi jiwa, disebutkan apakah Anda pernah punya penyakit jantung? Apakah Anda pernah punya menderita sakit gula? Apakah Anda pernah segala macam ya? Nah, seandainya tertanggung ini adalah orang awam yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ataupun di lab-lab kesehatan, kan dia tidak pernah, ya. Lantas apa yang dia mesti jawab atau apa yang dia mesti isi? Kalau dia nggak tahu, saya nggak pernah kok. Jadi, tapi dia pernah merasakan jantungnya debar-debar suatu ketika, tapi dia nggak tahu itu sakit jantung ataupun sakit apa. Nah, suatu ketika biasa saja dia bilang tidak, karena dia tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya, tidak. Tapi kemudian suatu ketika dia mati nih, dia mati. Nah, kemudian dokter rumah sakit ataupun dokter daripada perusahaan asuransi menyatakan bahwa dia mati karena sakit jantung, serangan jantung. Dan kemudian diperiksa kembali lagi ditanya lagi oleh perusahaan asuransi, sudah berapa lama dia menderita penyakit jantung? Apakah baru saja atau kata dokter pasti nggak mungkin serangan jantung, pasti tidak mungkin tiba-tiba, pasti ini berproses setelah sekian bulan atau sekian tahun, ya, nggak tiba-tiba dia sakit jantung langsung meninggal, pasti ada tahapan-tahapan sebelumnya. Tapi kalau kata tetangga tadi nggak tahu, ya dia mesti apa? Nah, dengan dasar informasi dari dokter tersebut, si perusahaan asuransi akan apa? Dengan mudah menolak klaim tersebut dengan Dengan alasan tertanggung tidak mengungkapkan bahwa dia punya penyakit jantung dengan mudah. Apakah tertanggung undisclosure atau tidak? Saya pikir kalau tertanggung tidak tahu, dia tidak bisa menyampaikan informasi yang dia tidak tahu, ya. Itu poinnya, ya. Nah, sama juga not transparan. Not transparan tidak mengungkapkan hal-hal yang tadi dibutuhkan, ya. Nah, ini nah,
Ada lagi yang hiding information, memang informasi disembunyikan, baik oleh tertanggung terutama oleh penanggung. Sama masalah slowing down the claim process, memperlambat proses klaim ya. Dia meminta dokumen satu persatu, padahal langsung aja dia pada waktu dia tahu klaimnya kejadian kebakaran, dia biasanya minta apa? Minta laporan pengajuan klaim secara formal dari tertanggung, kemudian berita acara kebakaran, kemudian ada saksi-saksi di situ, kemudian minta kalau katakanlah klaimnya besar, minta laporan ke polisian setempat, atau kalau klaimnya kecil mungkin laporan RT setempat ya, kemudian foto-foto ya, foto-foto, dan kemudian juga mungkin estimasi biaya perbaikan bangunan ya, sama juga daftar harta benda yang rusak, sama penawaran harga barang yang rusak tersebut gitu loh. Nah ini yang katakanlah langsung bisa dimintakan, tapi kadang-kadang ada perusahaan asuransi memang paranoid dengan klaim ya. Kemarin pada waktu saya sidang di PN Jakarta Pusat ya, si wakil tertanggung menyampaikan ya, dia penggugat ya, menyampaikan bagaimana Pak dengan kalau katakanlah baru tutup 1 bulan, kemudian ada klaim, ya, kemudian ada klaim lagi bulan berikutnya, baru ada klaim lagi bulan berikutnya. Saya bilang ya, kalau bisnis asuransi ya bisnis risiko, bisnis klaim ya. Kalau katakanlah perusahaan asuransi tidak mau tidak mau menerima klaim, ya jangan buka toko, jangan buka perusahaan ya. Ya namanya risiko kan setiap saat bisa bisa terjadi. Bahkan nggak usah bulan depan. Pada waktu kita tutup asuransi mobil, bisa saja pas waktu pulang terjadi tabrakan kecelakaan. Ya itu risiko, itu klaim. Ya, jadi informasi-informasi tadi yang non transparan atau hiding information ya, undisclosure, itu kita bisa tahu. Tapi kalau slowing down ya kita juga tahu juga nih, terutama Tanto di bagian klaim ya, Tanto dan teman-teman ya paham ya bahwasanya perusahaan asuransi itu melakukan proses klaim dengan benar atau tidak, memperlambat atau tidak ya, terkait masalah dia punya dia responnya lama ya, kita sudah kirim formulir klaim dan lain-lain, dia baru responnya 2 minggu kemudian. Nah, makanya kalian sebagai broker ya harus betul-betul membantu nasabah mempercepat proses klaim. Berapa lama proses klaim yang semestinya berjalan ya? Pada waktu kalian menyampaikan seluruh berkas dokumen, semestinya paling enggak 1 minggu atau paling enggak 3 hari ya, kalian sudah bisa tanyakan kembali mana sudah ada belum konfirmasinya. Bagaimana ini kan klaimnya kecil, kalau tidak perlu pakai loss adjuster ya. Nah, mestinya bisa langsung dapatkan SPK. Bahkan kalau untuk asuransi mobil, kalau preminya lancar dan kemudian nasabahnya sudah bawa langsung ke bengkel ataupun ke perusahaan asuransi, ya itu misalnya pada hari yang sama bisa langsung dibuatkan SPK kan gitu loh. Seperti halnya perusahaan asuransi ternama ya, waktu masuk Bapak masuk ke asuransi dibikinkan laporan klaim, di foto-foto langsung bikinkan SPK, langsung jalan ya. Itu perusahaan asuransi yang benar ya. Nah, kemudian ada juga kasus di mana perusahaan asuransi mereject sebuah klaim tanpa suatu alasan yang benar ya, suatu alasan yang tepat ya. Nah, ini juga kasus kemarin ya, kasus kemarin yang saya coba ceritakan sedikit. Saya nggak perlu sebut asuransinya, tapi kalian pasti tahu nama asuransinya. Jadi begini, perusahaan asuransi mendapatkan bisnis dari broker ya. Biasa broker memberikan quotation slip, kemudian perusahaan asuransi menjawab quotation slip tersebut dengan memberikan konfirmasi mana yang dia mau, yang dicoret-dicoretkan gitu ya. Setelah itu tentu berdasarkan quotation slip yang telah dijawab oleh perusahaan asuransi, diberikanlah yang terbaik kepada nasabah ya, suatu quotation slip kepada nasabah. Nasabah karena dia sudah percaya, dia tentunya setuju dengan yang dipilihkan oleh pialang asuransi. Pialang asuransi akan memberikan placing slip kepada perusahaan asuransi yang telah memberikan konfirmasi tersebut ya, berdasarkan quotation yang telah dikonfirm. Bikinkan placing slip ya, bikinkan placing slip untuk instruksi bikin polis asuransi. Nah, setelah itu polis asuransi terbit dikirimkan kepada pialang asuransi, dan pialang asuransi menerbitkan debit nota untuk disampaikan kepada tertanggung. Tapi pada waktu terjadi klaim ya, pada waktu terjadi klaim nih, klaim kan disampaikan oleh tertanggung kepada pialang asuransi. Pialang asuransi menyampaikan laporan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan berbagai dokumentasinya ya. Setelah itu, perusahaan asuransi tidak melakukan komunikasi, tidak menolak klaim kepada perusahaan pialang asuransi. Ya, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk nih, langsung tiba-tiba ada surat dari kantor hukum pengacara ternama di Jakarta langsung menolak klaim tersebut kepada perusahaan pialang asuransi. Jadi bukan perusahaan asuransinya yang menolak klaim kepada pialang asuransi, tapi kantor pengacara
yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi menolak klaim yang diajukan oleh pialang asuransi. Nah, kemudian kok lu udah kemarin minta bisnis dari gua kasih lu baik-baik. Sekarang ada klaim lu tolak, tapi lu nggak tolak ke gua, tapi lu pakai tangan pihak ketiga kantor pengacara. Ini niat yang tidak baik, ya. Nah, kemudian si pialang asuransi ini nanya dong kepada perusahaan asuransi, klaim gue ditolak kenapa? Ditolak apa alasan lu tolak? Yuk, gue minta ketemu. Perusahaan asuransi aja apa? Tidak usah ketemu saya. Ketemu dengan kantor pengacara yang kami tunjuk. Loh kok gitu? Lu kemarin minta bisnis dari gua, sekarang gua ngajuin klaim ke lu, tapi lu tunjuk kantor pengacara. Dan lu. Ya emang lu tidak benar lu punya etikat lu nggak ada etikat baik lu. Nah, ini menolak klaim tanpa reason. Itu yang kemarin saya coba di sidang pengadilan kemarin ya, sidang antara tertanggung dengan pialang asuransi dengan perusahaan asuransi. Ya, ini suatu pengalaman yang cukup bagus sehingga saya melihat banyak sekali perilaku kita nih praktisi perasuransian yang saya pikir kok pada waktu bisnisnya baik-baik saja, semuanya adem, semuanya baik, semuanya atmosfer fit. Pada waktu terjadi klaim, waduh, barulah kelihatan dia punya tanduknya, kelihatan dia punya taringnya. Ya, ini yang saya pikir perlu kita luruskan. Ini kasus-kasus yang saya mau coba ceritakan. Baik, ini sudah 20 menit. Oke, baik. Saya akan coba jelaskan ya. Ini ada empat poin yang saya mau coba sampaikan. Nah, di sini disebutkan ya dari Merriam-Webster ya, disebutkan bad faith itu a term describing blatantly unfair conduct that exceed mere negligence by an insurance company. Jadi bad faith itu lebih banyak dilekatkan atau ditempelkan kepada perusahaan asuransi. Seperti yang saya sampaikan ya, saya sampaikan. Kalau perusahaan asuransi melalui apa orang-orangnya, melalui bagian klaimnya, melalui bagian oleh manajemennya, melakukan hal yang tidak baik kepada nasabah, kepada tertanggung, ya tadi klaimnya sebetulnya valid, genuine, tapi ditolak, ya atau klaimnya 100 disetujui 50, itu namanya bad faith ya. Tapi kalau si tertanggung melakukan fake claim atau melakukan markup claim itu bukan bad faith tapi itu fraud and crime ya. Jadi ini saya pikir tidak fair juga ya. Jadi kalau penanggung yang melakukan tadi penolakan klaim padahal klaim tersebut genuine ataupun juga melakukan penurunan nilai klaim padahal klaim tersebut actualnya 10 tapi dia mau bayar cuma 5 ya, itu disebut bad faith. Sementara tertanggung ya klaimnya fake ya, tidak ada klaim tapi dia bikin klaim palsu ataupun juga dia markup klaim, itu disebut fraud. Ya di sini kejahatan, di sini bukan kejahatan. Ini ya suatu saya pikir tidak imbang juga ya, ini masalah masalah rasa keadilan yang saya pikir tidak adil ya. Nah, jadi tetapi kemudian saya mau coba sampaikan kalau orangnya perusahaan asuransi di sini kerjasama dengan orang luar ya, mereka kolaborasi jadi mafia asuransi dan korbannya perusahaan asuransi dalam kasus Jiwasraya di mana para manajemennya itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menggerogoti ya perusahaan asuransi ini, maka BOD-nya dan orang-orang pihak ketiganya itu melakukan fraud and crime ya. Jadi kalau korbannya perusahaan asuransi, maka disebut fraud and crime. Kalau korbannya, pelakunya itu baik orang luar maupun orang dalam. Ya. Sementara kalau perusahaan asuransi yang diwakili manajemennya melakukan hal yang tidak pantas kepada tertanggung, hanya disebut sebagai bad faith. Entah apapun itu. Ya, ini kalian mesti mesti sedikit familiar karena ini bukan hal yang familiar atau hal yang umum ya. Ini hal yang baru buat kalian mungkin, tapi kalau buat saya sudah mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Yang saya coba apa? Saya mau coba Mau coba kumandangkan, menyampaikan, mengungkap hal ini supaya kita semua lebih terbiasa dengan kata bad faith. Selama ini kan kalian cuma tahu good faith saja kan, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya bad faith damages ya, ada sebutkan bad faith damages. Apa sih kerugian bad faith damages? Ya tentu ya. Katakan misalnya si nasabah merugikan apa? Kalau nasabah tidak mendapatkan klaim yang sebetulnya dia ada genuine claim, akhirnya apa? Dia mengalami kerugian, pabriknya tidak bisa dibangun kembali, karyawannya mesti dipecat, ya mesti keluarkan biaya-biaya segala macam. Itu
biaya tambahan lebih lanjut ya. Ya. Nah, makanya kembali kemarin tadi yang saya sampaikan ada yang namanya punitive damages ya. Jadi punitive damages itu adalah suatu suatu apa? Suatu hukuman ya, suatu hadiah yang diberikan oleh pengadilan, oleh hakim pengadilan ya, ya setelah katakanlah hakim bilang memutuskan tok 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 bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim yang telah yang telah alami oleh tertanggung, dan kemudian diberikan sanksi ya tambahan sebesar katakanlah 1 juta dolar ya kepada supaya penanggung membayar tambahan 1 juta dolar kepada tertanggung ya. Kenapa? Tadi karena tertanggung mengalami kerugian-kerugian lanjutan karena klaim ini berlalu lalu tidak dibayar, maka dia bangkrut dan dia tidak bisa berusaha kembali. Nah, ini yang saya pikir perlu diadakan, perlu dipikirkan di Indonesia untuk dapat diselenggarakan adanya punitive damage ya. Karena begitu banyak sekali perusahaan asuransi yang berusaha untuk dapat menolak klaim ataupun juga menekan nilai klaim ya. Khususnya khususnya kepada tertanggung yang langsung ya. Tapi ada juga beberapa yang lewat pialang asuransi yang perusahaan asuransi berusaha untuk demikian juga ya. Jadi ini perlu kalian pahami, makanya sekali lagi jangan sampai kalian telat bayar premi. Jangan sampai kalian salah kondisi. Itu. Nah, bad faith sebut simply cause an action against an insurance company. Ya, jadi sebut lagi lagi. Jadi eh, dispute ataupun sengketa, perselisihan melawan perusahaan asuransi yang melakukan ketidakbaikan itu disebut bad faith claims ya. Itu. Nah, sementara tadi fraud and crime ya, when someone provide false information to an insurance company. Jadi gitu. Kalau fraud ya, artinya apa? Kita masyarakat luas kepada perusahaan asuransi. Tapi kalau perusahaan asuransi kepada kita, itu bukan fraud, tapi bad faith saja. Ya, ini kalian baca. Jadi intinya kalian jangan sampai salah ya. Tapi saya pikir tadi ada rasa ketidakadilan ya, padahal sebenarnya sama subjeknya ya. Apa? Perusahaan asuransi melakukan kejahatan kepada tertanggung, ya tidak membayar klaim, padahal tertanggung betul-betul mengalami kejadian kerugian kan, ataupun tertanggung ditekan dia punya nilai klaim. Ini bukan bad faith saja, saya pikir ini fraud and crime ya. Jadi tapi kembali lagi karena ini hal-hal yang sangat-sangat relatif ya, dan kemudian juga belum distandarisasi, maka saya akan coba ungkap ini semua supaya menjadi terbiasa lah kita ke depan untuk waktu-waktu mendatang ya. Nah, bad faith, fraud and crime ya. Jadi bad faith etikat buruk ya, itu otomatis awal dari penipuan dan kejahatan ya, crime ya. Nah, dalam hal apa? Jadi sebut ini internal persons. Ya, saya sampaikan orang dalam kepada company ya. Katakanlah ada orang dalam yang nilai premi. Jadi dia dapat premi dari nasabah, dia tidak store kepada perusahaannya, dia kantongin sendiri ya. Ataupun katakanlah dia